itu masih jauh. Saking jauhnya makanya kita perlu kejar, mengejar kebahagiaan. Saking jauhnya kebahagiaan, makanya kita sampai harus berlari untuk mengejarnya. Sementara di sekitar kita ada banyak kebahagiaan, ada banyak ketenangan, ada banyak kedamaian untuk dinikmati. Cuman selama kita masih mengejar bagaimana caranya menikmati yang sudah ada. Gitu. Nah, jadi rumusnya sederhana sebenarnya. Rumusnya sederhana sebenarnya. Sederhana. Nah, di situ. Rumusnya sederhana sebenarnya. Apa itu sederhana? Sadarhana. Sadar pada apa yang ada. Iya. Gitu. Iya. Itulah sebenarnya rumusnya. Gitu. Rumusnya sederhana sebenarnya. Apa? Sebenarnya sederhana itu rumusnya. Gitu. Sederhana dalam makna sadarhana. Kita sadar pada apa yang ada, ya sudahlah. Ternyata apa yang ada ini sudah sesuatu yang menenangkan. Gitu. Iya, teman-teman, balik lagi kita ketemu sama guru kita tercinta, Dr. Iwayan Mustika. Mudah-mudahan beliau tetap sehat selalu, membersamai kita, bisa menyampaikan aliran-aliran ayah ibu semesta, sehingga bisa mengencourage kita untuk bertumbuh secara spiritualitas gitu ya. Langsung saja, Ya. kita ingin menyampaikan beberapa hal mungkin ke Pak Wayan. Akhir-akhir ini mulai muncul sebuah kesadaran Pak, bahwa semakin tak mengejar, itu hidup kita lebih lega, hidup kita lebih bahagia, dan menariknya, semakin nggak mengejar justru kita semakin menarik sesuatu yang dulu kita kejar dan sulit untuk datang gitu. Jadi seringkali dalam hidup kita itu kan dari kecil kita diajari untuk mengejar gitu Pak Wayan. Even itu adalah jodoh, rezeki, atau mungkin juga kita diajarin untuk mengejar ketenangan batin gitu. Tapi masalahnya semakin kita kejar, rasanya justru semakin jauh gitu. Makin kita berusaha keras, semakin kayak semesta itu kayak menutup pintu gitu. Timbul di dalam benak saya kemudian, gimana sih cara kerja semesta ini gitu kan ya. Karena ketika ada di sebuah momentum kita mencoba untuk berhenti mengejar, justru kok semuanya kok datang lebih mudah ya. Semuanya datang dengan sendirinya, rezeki mengalir, dan kayak orang-orang yang baik dan frekuensinya bagus tuh kayak berdatangan sendiri gitu Pak. Dan pelan-pelan hati itu kayak terasa damai gitu. Nah, mungkin ada rahasia kehidupan di balik ini semuanya, sehingga pada momentum kali ini mohon berkenan Guru Iwayan Mustika untuk memberikan pandangannya supaya ini menjadi sebuah literasi baru buat teman-teman untuk bertumbuh gitu. Silakan Pak Wayan. Kalau kita dikasih makanan, lalu makanan itu kita buru-buru telan aja gitu, nggak dikulum, nggak dinikmati rasanya, kan nggak dapat nikmatnya Mas Hendra. Karena apa? Buru-buru ditelan. Ada kata burunya di situ. Kenapa orang buru-buru menelan? Karena mungkin dikejar-kejar oleh waktu, kegiatan. Ada kata buru di situ, ada kata kejar di situ. Jadi ketika orang makan, semenikmat apapun makanan itu, ketika dia terburu-buru menelannya, karena dikejar-kejar oleh kegiatan berikutnya, tidak ada yang bisa dinikmati. Sama halnya ketika kita memburu sebuah pencapaian, maka mungkin kita sedang dikejar-kejar. Kita dikejar, makanya kita mengejar. Kalau orang dikejar dan mengejar, yang terjadi apa? Capek, Mas. Capek. Bahkan tidak bisa menikmati sekitarnya. Bayangkan kalau kita di tol dengan kecepatan 100 km per jam lah.
Sempat nggak kita menikmati pemandangan sekitar kita? Jarang, karena kita harus fokus ke depan. Yeah. Sedikit saja kita lain-lain itu sudah kemiringan bisa berbahaya. Nah, artinya ketika kita dikejar, entah dikejar oleh target, dikejar oleh waktu, dan kita terus mengejar, nah kita tidak akan bisa menikmati sekitar kita. Nah, hal yang sama terjadi ketika kita mengejar ketenangan. Jadi ketenangan itu masih jauh. Saking jauhnya makanya kita perlu kejar. Mengejar kebahagiaan. Saking jauhnya kebahagiaan makanya kita sampai harus berlari untuk mengejarnya. Sementara di sekitar kita ada banyak kebahagiaan, ada banyak ketenangan, ada banyak kedamaian untuk dinikmati. Cuman selama kita masih mengejar, bagaimana caranya menikmati yang sudah ada. Gitu. Nah, jadi rumusnya sederhana sebenarnya. Rumusnya sederhana sebenarnya. Sederhana. Nah, di situ. Rumusnya sederhana sebenarnya. Apa itu sederhana? Sadarhana. Sadar pada apa yang ada. Iya. Gitu. Iya. Itulah sebenarnya rumusnya. Gitu. Rumusnya sederhana sebenarnya. Apa? Sebenarnya sederhana itu rumusnya. Gitu. Sederhana dalam makna sadarhana. Kita sadar pada apa yang ada, ya sudahlah. Ternyata apa yang ada ini sudah sesuatu yang menenangkan. Gitu. Sama dengan orang mengejar Tuhan, padahal di sekitarnya sudah ada, dalam dirinya ada. Masih dia kejar. Dan dia tidak sempat menikmati, karena dia masih mengejar. Gitu. Tapi mendengar kata-kata seperti ini, lalu ada yang nyeletuk di luar sana. Kalau begitu, nggak usah mengejar pengetahuan. Nanti tidak bisa menikmati pengetahuan. Atau mengatakan begini, kalau memang semakin banyak belajar, semakin tidak tahu, iya nggak usah belajar. Itu paradoks yang sengaja dicari pembenarannya. Iya. Bukan berarti ketika saya mengatakan mengejar itu membuat kita tidak lama mencapainya gitu. Bukan berarti jangan berhenti, jangan mengejar gitu. Bukan itu. Kembali ke kuncinya, sederhana. Sadar akan. Ya, mau kita lari, mau mengejar itu, selama kita menyadari itu. Gitu. Jika mengejar, kejarlah dengan kesadaran. Jika mau slow livinglah dengan kesadaran. Ya. Kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran. Ya. Ketika kita naik pesawat, kecepatannya kan bisa 700 sampai 800 km per jam. Tapi ketika kita menyadari itu, kita menikmati dari awan. Ya enggak? Oh. Bukan masalah kecepatannya. Tapi masalah kita menikmati enggak. Ini bukan soal kemudian dari yang tadinya mengejar, terus berhenti, nggak ngapa-ngapain, bukan soal itu ya. Bukan begitu. Karena terkadang ya, yang bisa untuk mulai tidak mengejar, itu ketika dia sudah mendapatkan banyak gitu. Iya. Bagi yang awal-awal belum dapat. Iya. Biasanya ngejar-ngejar terus gitu. Ya. Ya, karena kita nggak akan pernah berhenti. Ada orang mengejar wanita untuk menjadi pacarnya. Setelah dia berhasil mendapatkannya menjadi pacar, dia mengejarnya untuk jadikan istri. Setelah dia sudah berhasil jadikan istri, dia mengejar lagi untuk hal lainnya. Mengejar untuk jadi ibu dari anak-anaknya. Setelah itu, dia mengejar lagi ibunya supaya menjadi nenek bagi cucu-cucu dan seterusnya lah. Kita nggak akan pernah berhenti. Artinya, ketika kita ngomong soal kesadaran, maka yang harus dibereskan dulu adalah batin kita minimal harus tenang dulu, gitu, Pak Wayan ya. Mengakui apa adanya, gitu ya, tidak kemprungsung, gitu ya. Ini urusan batin dulu yang diberesin, gitu kan? Persis, saudara. Ya. Kalau batin kita sudah tenang, sudah ini, yang kita kejar itu ada di depan kita sebenarnya. Ya, kan misalnya nih, kita mengejar pengetahuan. Padahal begitu kita diam aja, oleh kanan kiri, itu banyak pengetahuan yang belum tertulis. Bahkan diri kita adalah lontar tanpa tulis. Artinya apa? Kitab suci yang ditulis oleh Tuhan sendiri yang harus kita baca. Pada saat kemudian kita sudah menggunakan kesadaran itu tadi, lama-lama muncul
Oh iya, aku sebenarnya sudah berada di titik finish. Udah nggak perlu nyari-nyari apa di eksternal, di luar udah nggak perlu lagi gitu ya Pak Wayan Iya, ya. iya, Semuanya udah ada di dalam saat kemudian kita mulai untuk iya, tenang. iya, iya. Makanya ketika kita berlari mengejar sesuatu, di belakang kita kan ada yang mengikuti kita, Oh, iya seperti iya iya lokomotif. iya. Ya, begitu lokomotif berhenti, yang di belakangnya ngikut ke dia, ikut Mm. berhenti juga. Nah, kadang kita terus mencari ke depan, sementara yang di belakang kita menunggu kita berhenti gitu, untuk kita syukuri. Iya iya. Contoh nih Mas Eda, kita punya uang 1 miliar, karena kita nggak bersyukur, kita kejar lagi 2 miliar. Punya 2 miliar, kita kejar lagi yang 3 miliar. Sampai yang Mas Hendra bilang tadi, sampai 100 miliar. Iya. Terus yang tadi-tadinya itu, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ikut ngejar kita. Karena merasa ditinggal. Aku udah datang tadi, kenapa kamu tinggal? Untuk kamu syukuri gitu. Begitu kita berhenti, akhirnya kita bisa menikmati yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu contohnya Mas Hendra. Nah, tapi karena kita terus mengejar ke depan, kita sampai lupa mensyukuri yang sudah kita dapatkan gitu. Ya, Tapi gini Pak, mm, kan banyak orang tuh takut. Tadi kan sebenarnya pada saat lawan daripada kemudian kita tidak mengejar itu kan kita mulai sadar, berhenti tapi dengan kesadaran gitu ya, kan. Justru semakin di situ kita justru malah kemudian karena mungkin sudah selaras dengan semesta, semuanya ya, menjadi datang lebih mudah gitu. Nah, ya, permasalahannya adalah sebagian dari kita itu takut untuk kemudian berhenti karena nanti takut takut tertinggal dengan tetanggaku, tertinggal dalam mm, konteks rezeki, mm, kesempatan atau pengakuan gitu kan, butuh diakui, butuh validasi gitu. Manusiawi Pak Wayan. ya, ya, Nah, caranya kita membedakan antara berhenti karena takut dan berhenti karena sebuah kesadaran itu bagaimana? ya. Kalau kita berhenti karena kita takut, itu biasanya memunculkan rasa tidak nyaman Mas Hendra, di dalam. Hmm, Ada ketidaknyamanan, oke. ada kecemasan di situ. Tapi kalau kita berhenti karena kesadaran bahwa aku sudah sampai begitu, ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan Mas Hmm, Hendra. hmm, 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 hmm. Karena kita bisa mendapatkan, makanya sering dikatakan, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi ketika dia sudah menunjukkan bahwa dirinya sudah selesai dengan dirinya, itu orang itu terhormat. Betul nggak Mas Hendra? Hmm, 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 Mas hmm. Hendra pasti sering melihat orang-orang di Jawa, para guru-guru, atau orang-orang biasa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu malah dikagumi. Padahal dia nggak punya apa-apa. Ada kan yang begitu. Iya, iya. Tapi ada orang yang sudah terkenal sebagai miliarder, Iya. uangnya bahkan bahkan bukan miliarder lagi, bukan triliuner gitu. Tapi ketika dia nggak berhenti-berhenti, orang nggak sempat berkenalan dengan orang seperti itu. Orang nggak sempat memberi hormat. Bagaimana memberi hormat orang yang terus berlari gitu. Nah, jadi ketika dia sudah sadar, oh apa yang ku kejar gitu. Nah, nanti orang-orang akan menunggu dia bercerita tentang pencapaiannya gitu. Nah, sama dengan begini Mas Hendra. Ketika Buddha duduk meditasi, Siddhartha Gautama duduk meditasi, dan kemudian mencapai pencerahan, orang-orang menunggu dia untuk bicara tentang apa yang dia dapatkan. Tapi kalau dia masih mengejar pencerahan itu, dia nggak tahu bahwa ada orang-orang banyak sudah menunggu dia. Bayang Mas Hendra ya Hmm, hmm, maksudnya? hmm, Ya. hmm, hmm. Jadi orang-orang itu juga menunggu kita memberi rasa hormat pada kita. Hmm. Tapi kalau kita terus mengabaikan diri kita yang sudah selesai itu, akhirnya kita juga nggak dapat apa-apa dari kehidupan ini. Makanya banyak orang justru ketika dia berhenti, dia mendapatkan apa yang dia Iya sih. ini kan gitu. Dan terkadang semesta itu Mm-mm. selalu menampar quote and quote gitu ya Ya, ya. kepada kita Mm-mm. jika kemudian kita tidak mau berhenti dengan kesadaran itu tadi gitu. Ya, memang begitu Mas Edo. Ya, karena diingatkan ya gini Mas Edo. Kadang-kadang mungkin Mas Edo pernah lihat restoran Jepang yang dia pakai lokomotif. Hmm, hmm. Makanan enak-enak tuh lokomotif muter di Iya, situ. iya, iya, iya. Gimana caranya menikmati rasa yang ada pada
makanan yang benar-benar kalau nggak dihentikan sebentar. Iya, iya, iya. Kita butuh dihentikan supaya bisa mencicipi. Nah, jadi kalau kalau yang operatornya hanya membiarkan itu berputar, pengunjung nggak sempat menikmati. Gimana caranya? Makanya operator menghentikan sejenak. Betul. Udah nikmati. Nah, kadang-kadang tuh semesta sebagai operatornya itu menghentikan pencapaian kita. Saya punya orang-orang yang sudah punya 200 M, belum sekian T, belum juga berhenti untuk bersyukur. Tapi kemudian dia dihentikan bahkan dengan kondisi minus, bukan sebuah sisa, bukan sebuah sisa yang plus, bahkan sisa hutang. Yang tadinya punya uang triliunan, tiba-tiba dihentikan dalam kondisi berhutang. Nah, di situ baru dia sadar, luka itu menghentikan. Bagaimana caranya menghentikan orang berlari kalau dia nggak terluka, maksudnya? Kan biasanya begitu. Ban mobil larinya kenceng, tapi begitu bannya terluka jadi kempes, berhenti. Jadi kadang semesta itu membuat kita terluka sejenak agar mau berhenti dan memeriksa. Ada apa? Ada apa ya? Kenapa saya dibuat terluka? Oh, saya lupa memeriksa apa yang saya cari sebenarnya dalam hidup ini. Gitu. Iya, iya, Jangan-jangan oke. tujuan kita udah lewat yang kita cari ini, gitu. Saking ngebutnya tadi kan. Tapi pada saat kemudian ada kata-kata bahwa semesta itu datang pada mereka yang sudah selaras, bukan pada mereka yang masih ngotot dan ngejar gitu. Pak Wayan gimana menjelaskan proses energi ini gitu? Karena getaran selaras itu kan terbukti bisa menarik rezeki, bisa menarik peluang-peluang yang ya tanpa perlu kita kejar gitu. Ya, ini ada orang tua kaya raya, Mas Hendra. Dia punya anak satu-satunya. Kemudian anaknya tuh pingin mandiri. Bagus sih sebenarnya pingin mandiri. Tapi kemudian dia tidak selaras dengan orang tuanya. Padahal orang tuanya tahu, semua ini akan kuwariskan kepadamu. Tapi si anak nggak mau. Pokoknya terus mengejar dirinya sendiri, Iya, mengejar iya. apa yang dia butuhkan dan sebagainya. Nggak mau selaras dengan orang tuanya. Hmm. Jatuh bangun dia lewati. Sampai kemudian dia menyerah. Setelah dia menyerah pada kehidupan, orang tuanya datang. Sudahlah, ini Bapak Ibu cari untuk kamu. Hmm. Walaupun kamu bukan berarti hanya menikmati warisan, enggak. Kamu Bapak Ibu siapkan warisan bukan untuk menikmatinya, tapi untuk menjaga dan menggunakannya. Gitu. Nah, kita ini kan seperti anak seperti itu. Ayah Ibu semesta kita, pemilik semesta ini, pemilik segala sesuatu di bumi ini. Tapi ketika kita tidak selaras dengan ayah ibu kita sendiri, kita bingung mencari kedamaian kita sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Setelah kita terdiam oleh luka-luka kehidupan, baru kita akan memanggil atau dipanggil sini nak gitu. Apa yang kamu cari sebenarnya? Kalau kamu mencari kebahagiaan, aku sudah ada di dalam dirimu gitu. Nah, di situ biasanya orang mengalami sadar pada dirinya, Iya, iya, iya. oh iya ya, aku mengejar apa yang sudah kumiliki sebenarnya, yang jauh lebih besar di dalam itu. Ya, aku sebenarnya yang perlu aku kejar adalah apa? Kata cukup, Cukup. kata cukup. Gitu. Itu anugerah sih Pak ya. Itu, ya. Sebanyak-banyak kita kejar, kalau kita belum menemukan kata cukup, tidak akan pernah, Setuju sih. tidak akan pernah berhasil. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong atau bicara tentang rezeki sebagai bentuk energi gitu Pak Wayan ya. Ya. Eh caranya gimana sih supaya kemudian energi di dalam diri kita itu bisa menjadi wadah untuk menerima gitu. Wadah yang pantas untuk menerima gitu. Jadi bukan karena sibuk bekerja keras, tapi memang karena kita itu sudah benar-benar lapang, sudah benar-benar jujur gitu tuh. Gimana tuh mengubah energi itu? Ajaran orang-orang dulu tuh mengajarkan kita untuk menjadi kosong. Itu Mas Hera. Karena kosong itu adalah wadah. Ya, ketika kita belum merasa kosong, kosong dalam arti bukan, kalau terus merasa kosong dalam arti belum merasa cukup, maka kita pasti akan ngejar terus, bukan. Yang dimaksud kosong itu kosong yang berisi, Mas Hendra. Berisi apa? Berisi kepasrahan, berisi kesabaran, berisi ketulusan, berisi keikhlasan. Nah, pada saat seperti itu baru biasanya diberikan.
Ya, eh, ada anak kecil, bayi, bukan bayi, ada anak. Ibunya menyiapkan dia makanan. Selama dia masih muter-muter sana sini gitu, muter-muter, bagaimana caranya ibu menyuapkan dia makanan? Begitu dia membuka mulutnya, gitu. Itu artinya apa? Kosong. Mulut saya sudah kosong. Ya udah, baru tak isi gitu. Nah, semesta itu sudah menyiapkan itu, dia biarkan aja kita lari-lari mengejar apa yang kita anggap menyenangkan gitu. Iya, iya, iya. Menunggu kita merasa lapar dan gitu lagi. Nah, makanya dalam berbagai video-video yang di-share itu kan bahkan memberi minum obat, minum apa-apa, yang ditunggu adalah dia membuka mulut gitu. Simbol dari kekosongan itu. Oh. Ya, bila dia kosong, ya, nanti akan diberikan begitu. Ya. Jadi pada akhirnya yang kita butuhkan itu bukan sekadar afirmasi, tetapi rasa atau kepercayaan bahwa diri kita itu layak dan pantas untuk dititipi. Itu menjadi lebih penting. Iya. Ya. Kapan murid siap? Saat itu guru datang. Apa yang dimaksud saat murid siap? Saat murid itu bertanya. Bertanya menandakan dia sudah kosong. Sedang kosong dengan pengetahuan itu. Datanglah gurunya memberi dia jawaban. Kalau misalnya, nak hari ini kita belajar apa? Nggak usah bu, aku sudah tahu. Sudah merasa penuh. Diberitahu nggak lagi dia? Enggak kan? Kapan dia merasa kosong dengan simbolnya adalah bertanya, nah itu disebut murid siap. Nah, kalau kita misalnya dalam kondisi belum kosong, kadang-kadang kita dikosongkan, Mas Edo. Bahkan diminuskan. Supaya kita akhirnya apa? Aku siap untuk bertemu denganmu, gitu. Mu dalam arti macam-macam. Ada yang kosong dalam harapan, dia putus asa. Nah, tapi sayangnya ketika putus asa melakukan tindakan yang tidak baik. Padahal ketika dia putus asa dan dia diam, kadang-kadang mengalir sesuatu, solusi. Jadi minimal harus banyak-banyak diem dulu ya Pak Wayan ya? Diam dalam konteks kita sadar, kontemplasi. Ya, merenung dalam kekosongan itu. Maka dalam konteks meditasi bagaimana kita mendapatkan wahyu kan caranya kita mengosongkan pikiran, lagi-lagi kosong. No mind. No mind, mengosongkan pikiran sehingga apa? Maksudnya mengosongkan pikiran itu bukan terus wahyu gimana dong cara masuk? Bukan. Mengosongkan pikiran yang dipakai oleh pikiran. Sehingga apa? Pikiran dipakai oleh si pemilik pikiran itu. Si aku yang itu, sang jiwa itu. Maka dia yang memasukkan pengetahuan tertentu untuk kemudian dipakai oleh pikiran. Jadi satu pikiran sebagai alat, satu pikiran sebagai pengguna. Kapan pikiran sebagai alat dipakai oleh pikiran sebagai si pengguna, kadang-kadang dia nggak menemukan solusi. Sehingga dia harus kadang-kadang dibuat putus asa. Diam, sehingga pikiran hanya tinggal sebagai alat yang kemudian dipakai oleh sang roh, kecerdasan atas sadar dalam diri. Nah, di situ biasanya solusi-solusi datang. Nah, di situ biasanya yang dia dapatkan apa? Oh, ternyata aku sudah punya ini, sudah punya itu. Baru biasanya dia menemukan potensi-potensi terpendamnya, Mas. Inilah yang di Islam disebut latihan kepasrahan mendalam itu tadi. Tapi gini Pak, ngomong-ngomong soal kepasrahan gitu ya. Jadi ternyata benar ya bahwa Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang, itu bener banget gitu. Jadi semakin kita pasrah, kita benar-benar berserah, kita tidak kemudian terkontrol oleh pikiran, tapi justru kita bersedia dan terhubung dengannya gitu ya. Ngobrol dengan diri, mau minta digimanain tuh kadang itu tuh kayak merasa Tuhan, keajaiban tuh nggak perlu jauh-jauh ternyata gitu ya. Even dari tubuh kita, ya kita mau dibangunin jam berapa, kita mau nyetel tubuh yang seperti ini, kita belum bisa terkonek sama yang di dalam gitu loh. Karena jiwa ini, roh ini adalah yang punya tubuh ini, yang diberi berkah tubuh manusia ini. Tubuh manusia ini mengandung kecerdasan yang mengagumkan, yang sering dikenal sebagai kecerdasan bawah sadar.
Tapi yang kemudian banyak memakai tubuh ini si pikiran, yang kadang bahkan ditemani oleh reaksi-reaksi egonya, oleh perasaannya sendiri. Iya, iya. Akhirnya ketika dia bingung dengan kehidupannya sendiri, dia bahkan tidak tahu, serahkan saja sama bos. Nah, contoh begini Mas Hendra, saya punya mobil itu misalnya, tapi saya hanya seorang sopir. Namanya sopir kan kadang-kadang uangnya habis. Mm-mm. Bensin habis, uang habis. Bingung. Atau tiba-tiba mobil ngadat, bingung, harus dibawa ke bengkel, bingung kan. Saking bingungnya dia nggak sadar bahwa apa? Di belakangnya ada penumpang. Si pemilik mobil itu yang kaya raya. Minta aja uang ke sana. Bensin terisi. Minta aja uang di sana. Mobil bisa diperbaiki. Tapi karena yang dia pikir, aku kan nggak punya uang. Si sopir bilang begitu. Dia bingung dengan masalah yang ada pada perjalanannya. Hmm. Nah, mirip seperti si pikiran ini. Ketika dia punya masalah, dia bingung, aku kan nggak punya apa-apa, bla bla bla. Padahal sumber solusinya ada pada si pemilik tubuh ini, yaitu sang roh dalam dirinya. Nah, dia mintanya ke mana? Minta ke temannya. Kamu punya uang nggak? Teman itu si kondekturnya. Kamu punya teman nggak? Punya uang nggak? Aku nggak punya uang. Terus gimana caranya? Ayo kita nyuri dan sebagainya. Itu mirip seperti apa? Pikiran yang minta tolong pada egonya. Gimana caranya? Gimana caranya? Ayo kita fight, ayo kita flight. Padahal tinggal minta, ya nggak usah lah. Aku minta kepada bos di belakang aja. Gitu. Yang dari tadi diam-diam aja, bos, uang dong bos. Iya, Bensin lagi habis. Ini apa sih artinya uang segitu bagi si bos? iya, Nah, iya, iya. apa sih arti kekayaan seperti itu yang kita butuhkan bagi sang ruh Iya. yang merupakan percikan Tuhan dalam diri kita? Kuncinya adalah roh tadi gitu ya. Ya, kesadaran Bagaimana itu. kalau ada orang tua yang sangat kaya, terus kemudian melihat sang anak ini setiap main ke tetangga selalu minta makan, Iya. selalu minta makan. Gimana perasaan sang Iya. ayah gitu kan? Padahal dia ibunya nyiapin makanan di rumah gitu. Kaya raya lagi. Iya gitu. Itu yang terjadi Mas Hendra. Maka itulah yang disebut dengan kesadaran. Pertama, saya membuat video Mas Hendra. Kesadaran tubuh, kesadaran ego, kesadaran pikiran dan perasaan, kesadaran ruh, kesadaran semesta. Kita harus naik terus. Kalau kita hanya baru di kesadaran tubuh, kita pikir aku tubuhku nggak sanggup. Nggak mungkin lah aku begini, nggak mungkin punya ini itu, aku hanya seorang petani. Iya, iya. Kemudian dia ikutin kesadaran egonya. Kayaknya nggak mungkin. Selalu nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi begitu dia ikuti kesadaran rohnya, semua menjadi mungkin. Udah. Dan faktanya apa? Ada nggak petani kaya? Ada. Ada. Ada nggak pemulung kaya? Ada. Bukan nggak ada. Ada nggak pejabat miskin? Ada. Bukan nggak ada. Karena dia tidak menggunakan kesadaran itunya. Oke.